Perlahan mereka mulai berjalan mengikuti kemanapun Pak Anton pergi. Mereka asyik bercanda dan bercerita satu sama lain sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah gundukan tanah yang cukup tinggi, dan di sekitar gundukan itu dilingkari pagar yang begitu kokoh sekali. Mata mereka langsung berkeliling di sana dan melihat gundukan itu lebih dekat lagi. Sepertinya mereka merasa begitu penasaran dengan apa yang ada di dalam gundukan itu, juga terlihat banyak sesajian yang ada di sana. Maaf Pak, kalau boleh tanya itu gundukan apa ya Pak? Kok saya baru melihat ada gundukan seperti itu di sini? Tanya Heru yang penasaran. Oh itu, yang ada di dalam sana adalah makam para leluhur kami dan memang di dalam sana adalah leluhur yang sangat kami hormati. Pak Anton menjelaskan. Heru dan teman-temannya menganggukkan kepalanya. Mereka tahu dan paham ucapan Pak Anton karena setiap desa pasti memiliki leluhur apalagi di tanah Jawa. Mereka akan meminta lagi penjelasan kepada Pak Anton tentang gundukan itu. Kenapa makamnya berupa gundukan, Pak? Bukankah biasanya kalau makam leluhur itu pasti akan dibuat sebagus dan semenarik mungkin ya? Karena itu yang saya tahu selama ini. Diki pun ikut bertanya. Karena leluhur kami adalah orang yang sangat sederhana, jadi dia ingin makamnya dibuat seperti ini tanpa ada bangunan mewah di sekelilingnya. Jadi kita para warga tentu saja akan mengikuti apa yang diinginkan oleh leluhur kami ini. Pak Anton mulai menjelaskan. Mereka tidak bertanya lagi, karena sesaji yang ada di makam itu pasti juga dari warga desa, dan mereka tidak mau ikut campur terlalu dalam karena tahu itu sebenarnya tidak boleh dilakukan di agama mereka. Untuk itu Heru mengajak Pak Anton untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sekarang mereka memilih untuk berjalan di sekitar desa dulu untuk mengetahui apa saja yang ada di sana. Karena di depan desa dan di samping kanan itu berbatasan dengan makam, tapi mereka belum melihat di belakang desa. Desa ini memang benar-benar terpencil sekali, karena di belakang desa ini hanyalah hutan dan sudah tidak ada desa lagi. Jadi hanya ada mereka yang tinggal di sini. Di sana sudah tidak ada desa lagi ya, Pak? Apa di sekitar sini hanya ada desa Babakan saja? Tanya Heru lagi karena penasaran. Memang di sekitar sini hanya ada desa ini saja, jawabnya datar. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, dan tidak menyangka ternyata di desa itu ada curug yang begitu indah sekali. Airnya pun sangat jernih dan mereka akan bisa bermain air sepuasnya saat di sana, apalagi Heru dan teman-temannya sangat senang sekali ketika bermain dengan air. Wah, gak nyangka di sini ada curug, mana bagus banget lagi. Laya begitu bersemangat. Dia sangat senang bahkan langsung mendekat ke sana. Laya bahkan langsung membasuh mukanya dengan air itu. Rasanya memang begitu segar sekali dan mereka sangat menyukainya. Di kejauhan, terlihat Fitri sedang melihat mereka dari jauh. Sepertinya Fitri masih merasa penasaran dengan kedatangan Heru dan teman-temannya. Tapi dia juga tidak boleh mendekati mereka seperti yang telah dikatakan oleh neneknya setiap saat. Kenapa aku merasa kalau mereka adalah orang baik ya? Tidak seperti yang dikatakan oleh nenek. Mereka tidak seperti para warga yang lain yang selalu saja memandang aku ini aneh. Terus para warga juga menyambut kedatangan Heru dan teman-temannya dengan sangat baik sekali. Fitri sampai geleng-geleng kepala. Sebenarnya hari ini dia sama sekali tidak berniat untuk mengikuti Heru dan teman-temannya. Hanya saja dia tidak sengaja bertemu dengan mereka karena setiap hari memang Fitri selalu saja main di curug itu sendirian karena di desa ini dia sama sekali tidak punya teman. Setelah puas di curug itu, akhirnya Heru dan yang lain pergi ke tempat lain yang akan mereka cari seperti apa sebenarnya desa ini. Walaupun sampai saat ini Heri dan teman-temannya masih merasa kalau keadaan desa ini masih sama seperti desa yang lain dan memang normal-normal saja. Sekarang kita pergi ke belakang desa. Kalian harus tahu sampai di mana batas kalian boleh pergi ke sana, karena itu adalah tempat yang sangat suci menurut kami para warga yang ada di sini. Jadi nanti kita akan menjelaskan semuanya. Ujar Pak Anton sambil berjalan. Tidak lama setelah itu sampailah mereka di sebuah bangunan. Bangunan itu bahkan terlihat sangat menyeramkan sekali dan entah apa yang ada di dalamnya. Tapi Pak Anton sama sekali tidak mengizinkan mereka semua untuk masuk ke dalam. Itu bangunan apa, Pak? Tanya Laya sambil menunjuk bangunan yang sangat menyeramkan itu. Itu bangunan tua yang ada di desa ini. Di dalam sana banyak sekali peninggalan para leluhur kami dulu yang sampai saat ini selalu kami jaga. Pintunya selalu terkunci karena kami takut ada yang hilang dari dalam sini.
Inilah bangunan yang saya maksud tadi kalau kalian semua tidak boleh masuk ke dalamnya. Dan kalian juga tidak boleh berada di tempat ini saat matahari terbenam karena itu akan sangat berbahaya. Pak Anton menjelaskan kepada mereka tentang larangan yang harus dipenuhi. Heru merasa heran dengan peraturan itu karena merasa kalau bangunan ini terlihat biasa saja. Jadi bagaimana mungkin bisa membahayakan mereka semua apalagi di malam hari? Tapi kenapa Pak? Apa yang membuat bangunan ini menjadi sangat berbahaya untuk kami di malam hari? Apa boleh kita tahu? Heru mulai bertanya lagi. Karena di sini setiap malam adalah tempat para jin berkumpul, jadi semua warga tidak ada yang berani ke sini setiap malam. Sudahlah kalian ikuti saja semua aturannya dan jangan coba-coba untuk melanggar karena itu akan membahayakan nyawa kalian sendiri. Paham kan?